Islamic Brotherhood Television. Yang jadi pertanyaan, Al-Fakir pernah menonton seorang astronot, dia naik pesawat keluar angkasa, lantas dia sholat lihurmatil waqt, sedangkan kiblatnya ada di bumi. Bagaimana itu, Ustaz? Terima kasih. Ya, nanti mungkin disempurnakan sama Habib Hanif ya. Jadi pernah saya baca bahwasanya kiblat ini tembus sampai ke langit gitu ya. Jadi kalau orang sholat ketika naik pesawat luar angkasa lihurmatil waqt, ya sebetulnya bisa menghadap ke berarti kan tembus ke atas itu, ke lurusannya kayak gitu. Iya, garis lurus dari bawah itu. Ya, mungkin ini yang bisa saya jawab. Hawa ya'khudhu hukmul qarar, Ustaz. Al-hawa ya'khudhu hukmul qarar. Jadi sama kayak orang di gedung tinggi, Ustaz, sebetulnya. Kan jatuhnya kiblat bahwa dia Ka'bah. Tapi kan bukan harus ke sejajar sama Ka'bah, tapi di mana posisi titik Ka'bah itu berada. Nah, di situ dia ngadepnya. Walaupun dia kalau lihat ke Ka'bah sebenarnya kiblatnya nggak ada bawah, masa sholatnya miring begitu kok. Kan kagak. Cuman kan di mana posisi sejajar. Dan sebetulnya kalau udah bicara hurmatul waqt, hatta nggak ngadep kiblat kan udah hurmatul waqt. Kalau kira itu hatta hurmatul nggak bisa ngadep kiblat itu menjadi penyebab hurmatul waqt sholatnya. Sebenarnya Syekhuna Ustaz Asep, yang lebih menarik kalau di luar angkasa, Ustaz, masalah waktu sholatnya, Ustaz. Nah, itu kalau nggak salah ada yang nulis kitab tentang itu ya, masalah sholat di luar angkasa. Tapi menariknya yang nulis kitab tentang itu nggak keluar angkasa, yang keluar angkasa belum tentu baca tuh kitab. Iya. Nah, kalau nggak salah ada tuh fatwa apa masalah sholat di luar angkasa tuh. Nah, itu terkait waktu sholatnya juga tuh, karena kan terang gelapnya luar angkasa beda sama terang gelapnya dunia tuh. Islamic Brotherhood Television. Yang jadi pertanyaan, Al-Fakir pernah menonton seorang astronot, dia naik pesawat keluar angkasa, lantas dia sholat lihurmatil waqt, sedangkan kiblatnya ada di bumi. Bagaimana itu, Ustaz? Terima kasih. Ya, nanti mungkin disempurnakan sama Habib Hanif ya. Jadi pernah saya baca bahwasanya kiblat ini tembus sampai ke langit gitu ya. Jadi kalau orang sholat ketika naik pesawat luar angkasa lihurmatil waqt, ya sebetulnya bisa menghadap ke berarti kan tembus ke atas itu, ke lurusannya kayak gitu. Iya, garis lurus dari bawah itu. Ya, mungkin ini yang bisa saya jawab. Hawa ya'khudhu hukmul qarar, Ustaz. Al-hawa ya'khudhu hukmul qarar. Jadi sama kayak orang di gedung tinggi, Ustaz, sebetulnya. Kan jatuhnya kiblat bahwa dia Ka'bah. Tapi kan bukan harus ke sejajar sama Ka'bah, tapi di mana posisi titik Ka'bah itu berada. Nah, di situ dia ngadepnya. Walaupun dia kalau lihat ke Ka'bah sebenarnya kiblatnya nggak ada bawah, masa sholatnya miring begitu kok. Kan kagak. Cuman kan di mana posisi sejajar. Dan sebetulnya kalau udah bicara hurmatul waqt, hatta nggak ngadep kiblat kan udah hurmatul waqt. Kalau kira itu hatta hurmatul nggak bisa ngadep kiblat itu menjadi penyebab hurmatul waqt sholatnya. Sebenarnya Syekhuna Ustaz Asep, yang lebih menarik kalau di luar angkasa, Ustaz, masalah waktu sholatnya, Ustaz. Nah, itu kalau nggak salah ada yang nulis kitab tentang itu ya, masalah sholat di luar angkasa. Tapi menariknya yang nulis kitab tentang itu nggak keluar angkasa, yang keluar angkasa belum tentu baca tuh kitab. Iya. Nah, kalau nggak salah ada tuh fatwa apa masalah sholat di luar angkasa tuh. Nah, itu terkait waktu sholatnya
juga tuh, karena kan terang gelapnya luar angkasa beda sama terang gelapnya dunia tuh. Islamic Brotherhood Television. Yang jadi pertanyaan, Al-Fakir pernah menonton seorang astronot, dia naik pesawat keluar angkasa, lantas dia sholat lihurmatil waqt, sedangkan kiblatnya ada di bumi. Bagaimana itu, Ustaz? Terima kasih. Ya, nanti mungkin disempurnakan sama Habib Hanif ya. Jadi pernah saya baca bahwasanya kiblat ini tembus sampai ke langit gitu ya. Jadi kalau orang sholat ketika naik pesawat luar angkasa lihurmatil waqt, ya sebetulnya bisa menghadap ke berarti kan tembus ke atas itu, ke lurusannya kayak gitu. Iya, garis lurus dari bawah itu. Ya, mungkin ini yang bisa saya jawab. Hawa ya'khudhu hukmul qarar, Ustaz. Al-hawa ya'khudhu hukmul qarar. Jadi sama kayak orang di gedung tinggi, Ustaz, sebetulnya. Kan jatuhnya kiblat bahwa dia Ka'bah. Tapi kan bukan harus ke sejajar sama Ka'bah, tapi di mana posisi titik Ka'bah itu berada. Nah, di situ dia ngadepnya. Walaupun dia kalau lihat ke Ka'bah sebenarnya kiblatnya nggak ada bawah, masa sholatnya miring begitu kok? Kan kagak. Cuman kan di mana posisi sejajar. Dan sebetulnya kalau udah bicara hurmatul waqt, hatta nggak ngadep kiblat kan udah hurmatul waqt. Nah, kira itu. Hatta hurmatul nggak bisa ngadep kiblat itu menjadi penyebab hurmatul waqt sholatnya. Sebenarnya afwan. Sebenarnya Syekhuna Ustaz Asep, yang lebih menarik kalau di luar angkasa, Ustaz, masalah waktu sholatnya, Ustaz. Nah, itu kalau nggak salah ada yang nulis kitab tentang itu ya, masalah sholat di luar angkasa. Tapi menariknya yang nulis kitab tentang itu nggak keluar angkasa, yang keluar angkasa belum tentu baca tuh kitab. Iya. Nah, kalau nggak salah ada tuh fatwa apa masalah sholat di luar angkasa tuh. Nah, itu terkait waktu sholatnya juga tuh, karena kan terang gelapnya luar angkasa beda sama terang gelapnya dunia tuh. Islamic Brotherhood Television. Yang jadi pertanyaan, Al-Fakir pernah menonton